Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Virginia Adadia Putri dari kelas 10 TJKT 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis jaringan komputer, cara membuat jaringan LAN, komponen komputer, dan cara merakit komputer. Lanjut ke materi yang pertama, yaitu mengenal jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data, bertukar informasi, dan sumber daya. Koneksi ini bisa menggunakan kabel atau nirkabel dan memungkinkan perangkat berbagi sumber daya seperti printer, file, dan akses internet. Jenis jaringan komputer ada 4. Yang pertama ada LAN, Local Area Network, yaitu jaringan berskala kecil seperti di rumah, di sekolah, ataupun di kantor. Yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network, yaitu jaringan dalam satu kota menghubungkan beberapa lokasi seperti kampus atau kantor cabang. Yang ketiga ada WAN, Wide Area Network, yaitu jaringan berskala besar yang mencakup area geografis yang luas seperti negara atau antar benua. Internet adalah contoh dari WAN. Yang keempat ada PAN, Personal Area Network, jaringan untuk jarak sangat dekat, biasanya hanya beberapa meter, seperti menghubungkan ponsel dengan laptop melalui Bluetooth. Jenis pengkabelan ada 2. Yang pertama ada strike. Strike digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda jenis, misalnya komputer ke switch. Susunan warnanya adalah putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Yang kedua ada cross. Cross digunakan untuk menghubungkan dua perangkat sejenis, misalnya komputer ke komputer, switch ke switch. Urutan warnanya, salah satu ujung konektor disilangkan. Ujung 1 putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Ujung yang kedua putih hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat. Materi yang kedua, cara membuat jaringan LAN. Alat yang dibutuhkan: kabel LAN, tang krimping, pisau pengupas kulit kabel, dan RJ45. Pertama, potong kulit pelindung kabel LAN. Lalu rapikan dan urutkan sesuai warnanya, yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Setelah itu, ukur RJ45 dengan kabel. Lalu potong menggunakan tang krimping bagian pisaunya. Setelah itu, masukkan ke RJ45 sampai kabelnya mentok dalam konektor RJ45. Jika sudah benar, lalu press menggunakan krimping hingga ada bunyi klik pada konektor RJ45. Setelah itu, tes menggunakan alat tester. Jika lampunya menyala semua, berarti berhasil. Yang ketiga yaitu mengenal komponen-komponen komputer. Yang pertama ada CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah otak komputer yang menjalankan perintah dan perhitungan. Yang kedua ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen-komponen komputer. Yang ketiga ada heatsink. Heatsink adalah penukar panas pasif yang fungsinya untuk menyerap dan membuang panas dari komponen elektronik atau mekanis ke media pendingin. Yang keempat ada RAM, Random Access Memory. RAM adalah memori sementara
untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan saat ini. Yang kelima ada hard disk. Hard disk adalah perangkat penyimpanan data non-volatil yang digunakan untuk menyimpan data jangka panjang seperti sistem operasi, aplikasi, dan file pribadi. Yang keenam ada power supply. Power supply yaitu mengubah daya listrik AC ke daya DC yang dibutuhkan komponen komputer. Yang ketujuh ada casing. Casing komputer adalah wadah yang melindungi dan menampung sebagian besar komponen internal komputer seperti motherboard, CPU, dan power supply. Yang terakhir ada SSD. SSD adalah singkatan dari Solid State Drive, sebuah perangkat penyimpanan komputer yang menyimpan data secara permanen menggunakan sirkuit terintegrasi tanpa komponen bergerak. Lanjut materi yang keempat, yaitu cara merakit komputer. Tutorial merakit CPU dengan mudah. Komponen yang harus disiapkan: motherboard, power supply, heatsink, prosesor, SSD, dan RAM. Pertama-tama, pasang prosesor pada motherboard, lalu simpan prosesor pada soket. Lalu, tutup soket ke bawah. Yang kedua, pasang heatsink di atas prosesor. Yang ketiga, pasang RAM sampai berbunyi klik. Yang keempat, kita buka baut untuk memasangkan pada slot SSD. Setelah itu, dipasang lagi bautnya. Yang kelima, pasang motherboard ke casing. Dan yang terakhir, pasang semua kabel ke motherboard dan juga ke power supply. CPU sudah selesai dirakit. Sekian video penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.